Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman, amin. Anak-anakku semuanya, kelas 3 yang solih dan solihah, cover buku kita sudah keluar ya. Kita akan belajar tentang hati tentram dengan perilaku baik atau perilaku terpuji. Pelajaran ke-7, kelas 3 SD. Baik, sudah siap belum anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai pelajaran kita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar apa saja? Ya, yang pertama, arti ikhlas. Yang kedua, penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, arti mohon pertolongan. Dan yang keempat, penerapan perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja yuk kita mulai dari arti ikhlas. Alangkah mulianya seorang muslim berakhlak terpuji. Tidak ada orang yang akan memusuhinya. Setiap orang ingin menjadi temannya. Ia beramal dengan ikhlas dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu sudah berakhlak terpuji? Sudah belum teman-teman semuanya? Oh, insya Allah sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa teman-teman? Karena anak-anakku sekalian, hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak Guru, kalau kita nggak ikhlas gimana? Maka amalan kita akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Anak-anakku kelas 3 yang solih dan solihah, ikhlas merupakan sifat mulia yang ada dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Ikhlas mudah diucapkan tapi belum tentu mudah dipraktekkan. Anak yang beramal dengan ikhlas disebut apa ini anak-anak semuanya? Mukhlis. Betul sekali ya. Kemudian berikut beberapa ciri beramal dengan ikhlas. Ini beberapa cirinya saja ya. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh. 2. Tidak mengharap pujian orang lain. 3. Tidak mengharap imbalan. 4. Tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan. 5. Tidak terpengaruh pujian orang lain. Itu ya beberapa ciri tentang ikhlas. Kemudian kita bahas yang berikutnya.
penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nih, ada teman kita sedang membantu adiknya makan. Ya, mungkin dia baru sakit ya. Yuk kita lihat bagaimana contohnya. 1. Menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. 2. Membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Di gambar ada teman yang jatuh ya, dibantu. Kemudian yang ketiga, ini dia, membersihkan papan tulis dengan ikhlas, tidak mengharap pujian guru dan teman. Apalagi kalau sudah ada jadwal piketnya ya teman-teman semuanya. Oke anak-anak sekalian, kita lihat yang keempat. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar tidak boleh terpaksa atau bahkan dipaksa. Yang jelas belajar dari kalian juga buat kalian. Kemudian anak-anak sekalian, kita masuk ke bahasan berikutnya. Arti mohon pertolongan. Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan kemudorotan dari diri hambanya. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Pasti anak-anakku sudah hafal semuanya. Ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Mohon pertolongan banyak macamnya, di antaranya ya, kita lihat ya. 1. Mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Yang ketiga, mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Yang keempat, mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang setiap hamba-hambanya meminta pertolongan dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mungkin berdoa kepada pohon besar, mungkin berdoa kepada lautan yang luas dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Ini pasti kita semuanya sudah hafal karena surat Al-Fatihah selalu kita baca ketika sholat. Ini dia Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Sudah sangat jelas ya, kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Ini dia. Berikutnya penerapan perilaku mohon pertolongan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Muncul gambar teman kita lagi ya, sedang membantu adiknya disuapin ya. Kita lihat bagaimana contoh perilakunya. Yang pertama,
Mohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Jadi sebelum belajar kita pasti berdoa. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah pamit pada orang tua dan mohon pertolongan pada Allah agar diberi keselamatan hingga pulang kembali. Kalau saat ini bagaimana Pak Guru? Ya tetap setiap pagi kita mohon doa kepada orang tua diberi kelancaran dalam belajar secara online. Kemudian yang ketiga, ini dia, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Jangan lupa berdoa ya. Kalau belum hafal doanya boleh dibaca hingga nanti kalian hafal doanya. Kemudian yang keempat, ini dia keempat, sebelum makan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan makanan itu menyehatkan tubuh. Supaya tubuh kita sehat, makan pun kita juga harus berdoa. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Oh, ada tambahan materi. Apa ya Pak Guru ya tambahan materinya? Kita lihat. Ternyata tambahan materi kita adalah kita bernyanyi. Judulnya Hanya Kepada Allah. Nada lagu Di Timur Matahari. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan kita bersama. Dunia akhirat akan bahagia. Ya. Lagi ya, kita ulang lagi di bawahnya. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan kita bersama. Dunia akhirat akan bahagia. Yaitu ya anak-anak semuanya ya. Mohon maaf kalau Pak Guru nggak pandai bernyanyi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ada cover sedang muter-muter. Berarti ini sudah selesai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, dari Pak Guru berpesan, jangan lupa setelah belajar kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.